Apa kabar sobat diskusiku yang berbahagia? Semoga baik, selalu sehat, penuh semangat dalam beraktivitas. Di kesempatan ini ayo kita simak diskusi lintas agama yang dilaksanakan oleh Apologet Islam Indonesia yang begitu seru, bermakna, penuh isi, dan menginspiratif dalam kehidupan kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Ayo kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang harus diuji tuh. Kristen pengikut Kristus, oke. Tetapi belum tentu pengikut Yesus. Karena Kristus itu masih banyak. Ada Harun Kristus, ada Saul Kristus, ada Daud Kristus, Salomo Kristus. Banyak. Yesus Kristus. Apalagi satu, Kristus palsu. Ada juga. Maka yang harus diuji bukan Islam. Yang Anda harus uji itu Anda. Apakah pengikut Yesus asli atau pengikut Yesus palsu? Kristus asli atau Kristus palsu? Loh, kok bisa kayak gitu Bang Suma? Nggak adil. Oh, kenapa nggak adil? Nabi Muhammad tidak pernah berkata kepada umatnya, waspadalah kepada Nabi Muhammad yang palsu, yang datang kepadamu membawa nama Nabi Muhammad dan berkata, akulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak ada nasihat itu. Sedangkan Yesus yang asli punya nasihat kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Mesias, dengan berkata akulah Mesias. Berarti Yesus asli berkata, waspadalah kepada Yesus yang palsu, yang penyesat, yang berkata akulah Mesias, akulah Kristus. Kami nggak ada kemudian nasihat Nabi Muhammad, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku, yaitu Nabi Muhammad, dan berkata akulah Rasulullah, akulah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada. Dan memang nggak ada yang datang mengaku Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad nggak ada. Tapi setelah Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, Kristen banyak orang. Kita uji apakah Kristen ini pengikut Kristus, Kristus yang diikuti itu asli atau yang palsu. Karena menurut Yesus ada yang palsu. Maka mari bapak-bapak pendeta naik ke sini kita bahas, kalian itu pengikut Kristus yang asli yaitu Yesus, atau kalian pengikut Yesus Kristus yang palsu yaitu penyesat. Saya Bang Suma mengajak para pendeta untuk membahas ini. Silakan. Tapi mereka tadi ini nggak mau masuk ke topik itu. Ya, dia harus loncat ke Nabi Muhammad, nggak bisa tidak. Kalau yang asli kan 12 murid Bani Israel, yang palsu ya Bani Romawi. Yang mana ya? Yang mana yang pihak kedua ini dan yang pihak ketiga ini Bang Jemaah? Yang mana? Yang pihak kedua Bani Israel, pihak pertama Yesus, pihak ketiga di luar Bani Israel yang membawa-bawa nama Yesus. Itulah yang disebut Karisteng. Naiklah, iya, naiklah pendeta meluruskan itu kan. Iya, silakan. Silakan. Sudah ada yang mencoba berdiskusi dengan Yesus di luar Yahudi, wanita Kanaan. Tapi apa yang dikasih? Gelar apa? Guguk. Suara Yesusnya enggak. Berarti ada patokan, yang mendengar suara Yesus aja yang muridnya, dan mereka mengikuti aku. Ah, coba. Sementara di dalam kitab saudara, barang siapa yang mengaku dirinya ada di dalam Yesus Kristus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Apakah Yesus hidup sama seperti Anda yang Kristen? Minggu ibadah,
makan babi, tidak bersunat. Merasulkan Paulus mengkitabkan perjanjian baru. Apakah Yesus hidupnya seperti itu? Enggak. Berarti ente pada bukan pengikutnya. Lalu ente pengikut siapa? Pengikut Kristus. Benar sudah, itu Kristen, pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana? Yang datang kepada Paulus yang mengaku, aku bukan manusia, tetapi aku adalah Kristus. Kristus dalam pandangan Islam itu Mesias atau Al-Masih. Pandangan Islam, Al-Masih itu ada dua. Isa Al-Masih dan satu lagi. Siapa? Siapa yang satu? Siapa yang satu? Isa Al-Masih dan Dajjal Al-Masih. Masih Dajjal. Tuh, ada dua memang. Ada dua Kristus itu, ada dua. Ada yang Dajjal, ada yang Yesus, ada yang Isa. Kalau di Islam. Nah, ternyata yang diurai dari Bible ada dua. Ada yang asli, ada Kristus Yesus, ada juga yang satu, Kristus penyesat, kata Yesus. Nah, ini Kristen ya. Nah, ini Kristen ini ikut siapa ini? Ikut Kristus. Setahu saya ya, sejauh saya mengkaji Bible, di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26, Paulus yang kedatangan Kristus yang berupa cahaya, hanya suara itu, pengikutnya disebut Kristen. Berarti Kristen yang ada hari ini adalah pengikut makhluk yang datang kepada Paulus yang berupa cahaya itu. Jelas itu, jangan diragukan lagi. Jelas itu. Sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Udahlah kawan, mari berpikir baik-baik. Yesus mengatakan Matius 24 nomor 4 nomor 5 bahwa Kristus yang palsu ini pengikutnya banyak. Pengikutnya banyak. Kristus palsu ini pengikutnya banyak. Dan kata Yesus, Kristus palsu ini di dalam Matius 24 nomor 24, pengikutnya banyak dan pengikutnya bisa melakukan banyak mukjizat dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ngeri kawan, ngeri. Ngeri kawan, betul. Masya Allah, Masya Allah. Silakan saudara-saudara saya Kristen yang pendeta ataupun apa, jadwalkan untuk diskusi dengan teman-teman apologet Islam Indonesia atau apologet yang lain yang juga sama-sama berkiblat untuk membela akidah umat Islam dari pendangkalan akidah para misionaris. Demikian sahabat-sahabat sekalian, silakan. Ini sudah hampir jam 6 di sini. Satu lagi Bang Yohan ditutup. Kalau kita Muslim kan, Nabi sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Apa yang dilakukan Nabi sama dengan cara ibadahnya Nabi. Iya. Kalau mereka ibadahnya Yesus sama nggak dengan yang mengaku-ngaku pengikut Yesus? Oh enggak sama Bang. Kalau kita lihat di dalam kitab mereka ya, bagaimana kemudian pada hari Sabat Yesus masuk ke dalam sinagoge Mikdas membacakan Alkitab. Alkitab yang dibacakan oleh Yesus itu seperti Yesaya dan seterusnya. Sedangkan Kristen perginya ke gereja, masuk ke dalam gereja, bukan Mikdas tapi gereja. Kalau Mikdas itu kan tempat suci, nggak boleh orang masuk yang tamek, yang najis, yang belum bersunat, nggak boleh. Tidak boleh masuk orang yang tidak mandi junub, tidak boleh masuk yang tidak wudhu, nggak boleh. Sama seperti masjid, bait suci namanya. Nah, kalau gereja kan masuk di sana, mereka bukan membaca seperti yang dilakukan oleh Yesus. Beda. Jadi Yesus, mereka ke gereja itu nyanyi, menyembah Yesus. Yesus ke Mikdas, ya, kemudian menyembah Elohim. Beda. Beda sembahan, beda tempat ibadah, beda kemudian cara ibadah, dan beda oknum yang diibadahi, sasaran peribadatan. Beda Bang Andi, semuanya beda gitu ya.
Jadi Yesus palsu ini dianggap sebagai Tuhan dan membuat hukum baru, tapi menjual nama Yesus palsu begitu. Coba dilihat di dalam Matius 24 nomor 15. Apabila kau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Daniel 27, di situ sangat jelas menjelaskan bahwa sang penyesat ini akan berdiri untuk membantah, kemudian membantah apa? Membantah firman Sang Yang Maha Tinggi dan memutarbalikkannya. Itu jelas itu Bang Andi. Kena. Nah, kapankah itu terjadi? Muridnya berkata, kapan itu terjadi? Apa kata Yesus? Jadi apabila engkau melihat ada orang yang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke sana. Atau ada yang berkata ada di padang gurun si Yesus, atau ada dalam bilik Temeong, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kelak kedatanganku yang kedua. Berarti yang datang sebelum aku itu, yang ngaku-ngaku Yesus itu adalah apa? Apa? Kristus palsu. Kan Yesus menekankan endingnya, jangan kau percaya itu semua, jangan. Sebab kedatanganku nanti yang kedua sama seperti kilat yang memancar cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Jadi yang datang kepada mereka ngaku-ngaku itu bukan aku. Makanya pengikut mereka yang adalah pengikut yang datang-datang mengaku aku itu aku usir. Aku berkata, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Selain daripada syafaat Rasulullah, mereka datang bersungut-sungut kepada Yesus. Sus, bukankah kami bernubuat? Bukankah? Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mau kemana lagi? Ke Nabi Muhammad gak mungkin. Ke Nabi Musa gak mungkin. Ke Nabi Daud gak mungkin. Mau kemana? Mau kemana? Yang mereka puji sehari-hari itu adalah oknum yang bernama Yesus itu. Dan kandidat yang ada pada saat itu cuma satu, yaitu Nabi kita, Isa alaihissalam. Nabi Isa mengusirnya. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Sejak dari dunia aja, Nabi Isa diutus ke dunia untuk menjadi hakim bagi mereka. Karena mereka terdakwa mendudukkan Nabi Isa sebagai Tuhan di tengah-tengah alam semesta ini. Sementara pencipta langit dan bumi cuma satu, yaitu Rabbus samawati wal ardh, yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Tapi mereka menyembah oknum lain selain daripada itu. Nah, seperti itu Bang Andi. Jadi Yesus nanti datang kedua kalinya sebagai manusia, bukan sebagai cahaya, sebagai suara saja. Nggak ada Yesus begitu. Malah Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Jangan kau percaya. Jadi apabila ada orang berkata, melihat aku di padang gurun, melihat aku di dalam Taimeong, bilik rahasia atau bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab itu bukan aku. Aku datang nanti ditandai seperti sinar, seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Ketika aku datang nanti, seperti bersama dengan awan-awan, seluruh manusia di atas muka bumi ini akan datang. Dia akan kemudian bersujud. Mereka akan bersimpuh ketika aku sudah datang. Kenapa dia bersimpuh? Bukan bersimpuh menyembah aku, bukan. Tetapi mereka bersimpuh karena mereka tahu kiamat sudah akan terjadi. Maka seluruh manusia akan datang kemudian. Tak ada lagi manusia ke kantor, main komputer, nggak ada. Ketika aku datang yang kedua kalinya, di atas awan-awan dibarengi dengan para malaikat, seluruh manusia akan berhenti aktivitasnya. Seketika mereka akan memuji Tuhannya masing-masing. Karena aku telah datang sebagai bukti akan datangnya hari kiamat. Akan ditutupnya masa dunia ini. Aku datang itu bukti akan dunia ini akan ditutup masanya. Nah, itu Yesus datang sebagai hakim. Yang kau sembah itu bukan aku loh. Ini aku datang untuk yang kedua kalinya. Itu kata malaikat, akan datang kedua kalinya. Dan kamu akan melihatnya sama seperti kamu melihat dia ketika ia terangkat. Begitu juga lah akan kedatangannya yang kedua. Apa itu? Terangkat dengan jasadnya, turun dengan jasadnya. Bukan datang hanya dengan suara.
bukan datang hanya dengan cahaya. Itu bukan dia. Itu bukan dia. Jadi yang mereka sembah ini ya bukan Nabi Isa alaihissalam. Gitu teman-teman, ya. Baik Al-Quran mengatakan itu, Bible juga mengatakan itu. Nah, kalau ada yang menantang saya, buktikan kalau itu adalah Yesus yang kalian sembah. Dan saya akan buktikan bahwa itu juga bukan Yesus anak Maria, tetapi oknum lain yang keluar dari kubur. Ya, izin Bang Da, ini ada tadi Bang Amus tampaknya di bawah komen-komen pengen naik. Bang Amus. Sama siapa? Ini sama Bang Kafel, tapi Bang Amus nih yang terlalu bergairah sekali pengen naik tadi. Bukan Dinda, saya diajak untuk renang. Boleh nggak izin sejenak? Oh, siap-siap Bang Da. Amus ini kalau nggak salah udah mualaf beliau. Bang Amus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Amos yang saya syahadatkan ini kan? Iya. Gimana? Pindah lagi ke ini? Enggak, tetap aja kan? Bener. Masih Muslim sekarang atau? Tetap aja Bang Yuma. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah sampai di mana pembelajarannya kemarin? Bacaan Qurannya. Masih belajar atau enggak belajar lagi? Suara saya nggak kedengaran ya? Dengar Bang, mungkin jaringan Bang Amusnya yang Masih belajar. Ya, saya izin dulu. Ini udah mau maghrib. Dinda semua, sahabat-sahabat, mau maghrib. Saya mau diajak renang dulu sama kru wisata. Mereka mau uji coba kolam renang. Boleh ya? Boleh dong. Bang, silakan. Ya, Bang, lagian boleh, juga Bang. mau maghrib. Nanti diambil alih sama teman-teman yang lain, insya Allah. Udah ya, semuanya ya. Siap, Dinda, Amos, sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.